Kita selalu percaya bahwa ekonomi yang baik adalah ekonomi yang terus bertumbuh, GDP yang terus meningkat, dan kurva yang terus positif. Kita merasa masalah ketimbangan sosial dapat diselesaikan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik. Kita selalu tanamkan dengan pola pikir bahwa negara yang maju adalah negara dengan ekonomi yang besar, negara dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, negara yang selalu ada di konferensi-konferensi G20. Ekonomi terus bertumbuh, di mana kita dapat membuat industri dengan sumber daya yang tak terbatas, konsumsi masyarakat yang terus meningkat, atau ekonomi yang didasarkan oleh pelipatan bunga. Hal-hal ini dapat kita lihat dari formula GDP yang kita miliki. Namun, apakah itu selalu ekonomi yang kita inginkan? Nyatanya, pertumbuhan ekonomi bukanlah sesuatu hal yang terus kita harapkan. Pesawat yang terus terbang tinggi membutuhkan bahan bakar yang tidak terbatas. Sama halnya dengan ekonomi yang ingin bertumbuh, selalu membutuhkan sumber daya yang tidak terbatas. Kita tidak membutuhkan ekonomi yang terus bertumbuh, melainkan kita membutuhkan ekonomi yang terus berkembang untuk keberlanjutan manusia. Saat ini, ekonomi yang sehat bukanlah ekonomi yang bertumbuh, melainkan ekonomi yang berkelanjutan, di mana kita memerlukan sebuah dashboard indikator yang menyerupai sebuah gambar berbentuk donat yang bulat. Dalam donat tersebut, pada bagian tengah, kita dapat bayangkan sebagai penggunaan sumber daya manusia yang memancar terus-menerus keluar, di mana pada bagian tengah lubang donat tersebut menjadi tempat di mana orang-orang kekurangan kebutuhan hidupnya. Tentu kita menginginkan orang-orang tersebut keluar dari zona tersebut, melewati batasan sosial dan masuk ke dalam bagian hijau dari donat tersebut. Namun, ini adalah sebuah hal yang besar. Kita tidak bisa membiarkan penggunaan sumber daya kolektif kita melampaui batas dari luar lingkaran tersebut. Jadi, tantangan dua sisi ini untuk memenuhi kebutuhan semua orang dalam kemampuan planet kita bumi ini mengundang bentuk kemajuan baru. Bukan lagi garis pertumbuhan yang harus meningkat, melainkan titik manis bagi umat manusia yang tumbuh dalam keseimbangan dinamis antara batasan sosial dan batasan lingkungan. Suatu sistem ekonomi yang hanya berlandaskan pada pertumbuhan ekonomi atau economic growth ternyata tidak bisa menjadi jawaban atas tantangan economic sustainability, karena sistem ini tidak bisa menjawab tantangan sosial dan ekologikal secara bersama-sama. Contohnya, permasalahan makanan tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama dengan permasalahan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan sistem ini hanya berfokus pada pengambilan keuntungan salah satu faktor. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem baru untuk menyelesaikan permasalahan ini. Suatu model baru terhadap sistem ini adalah regenerative design dan distributive design. Sistem ekonomi lama biasanya berlandaskan pada mengambil, memproduksi, menggunakan, lalu membuang produk tersebut. Namun dengan sistem ini kita bisa mengubah struktural tatanannya, yaitu sebelum kita membuang produk, kita bisa meregenerate atau merestore produk ini, sehingga produk ini bisa memiliki nilai jual kembali. Contohnya adalah ketika kita membuang plastik, kita bisa mendaur ulang plastik ini, sehingga permasalahan lingkungan bisa teratasi serta pertumbuhan ekonomi tetap bisa berjalan. Selain itu, model ekonomi lama hanya berlandaskan pada distribusi yang terpusat pada suatu perusahaan. Maksudnya adalah keuntungan dari suatu produk hanya dapat dirasakan oleh salah satu perusahaan tersebut. Dengan menerapkan distributive design, keuntungan produk ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat secara luas. Contohnya adalah kesempatan pelatihan kerja. Dengan memberikan kesempatan pelatihan kerja ke seluruh masyarakat, diharapkan masyarakat bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mempersiapkan karirnya di masa yang akan datang. Mungkin banyak negara seperti Indonesia jadikan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan, tapi pada kenyataannya bukan itu yang dicari, melainkan perkembangan ekonomi untuk menuju suatu keberlanjutan. Sebagai materials engineering, kita berperan penting untuk mengubah tatanan ekonomi, mempertahankan tatanan ekonomi yang berkelanjutan, seperti melakukan pengubahan sumber energi yang terlebih terbarukan, di mana kita memaksimalkan potensi dan efisiensi dari alam itu sendiri sehingga berdampak kepada kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan, kita harus segera merubah suatu sistem ekonomi lama, yaitu menuju suatu sistem ekonomi yang berkelanjutan. Namun dalam penerapannya, kita harus lebih kreatif dan harus lebih merangkul masyarakat secara luas agar kita dapat bekerja sama meraih kesuksesan ini.